Salam, selamat pagi Amang Inang. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini dan jangan lupa beribadah. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 12 Mei 2024 tertulis dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amang Inang, kita mengetahui bahwa kitab Mazmur ini terus menerus menarik ya dalam kehidupan kita karena berisikan pengalaman-pengalaman religius, pengalaman-pengalaman rohani dari seorang pemazmur yang dia refleksikan lewat puji-pujian, lewat nyanyian, dia refleksikan lewat tulisan-tulisannya yang bukan hanya dalam hal sukacita, tetapi tercermin pula dalam hal ujian-ujian dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu diharapkan kita proyeksikan juga di dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi pelajaran tersendiri bagi kita dan melihat bagaimana karya Allah di dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita dan kita ekspresikan lewat kehidupan kita yang penuh dengan puji-pujian dan penghayatan akan kuasa Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Eksaudi yang memiliki pengertian bahwa sebuah seruan yang mengatakan, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan kepadamu. Tangihon ma'ali Jehovah suaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menekankan bahwa agar setiap langkah kehidupan kita selalu beriringan dengan kehendak Allah, beriringan dengan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Sebab bagaimanapun sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari Allah karena dialah yang menciptakan kita, dia yang menjadikan kita, dia yang menuntun kita, bahkan yang tahu setiap gerak-gerik setiap hidup kita. Namun dalam hidup kita ini kita sering sekali berjalan pada sebuah tantangan-tantangan, pada sebuah pergumulan-pergumulan yang sebetulnya kita ingin hidup benar di hadapan Allah. Sebetulnya kita ingin hidup berjalan di dalam kehendak Allah. Kita ingin hidup dalam peraturan-peraturan Allah dan menghayati setiap keinginan-keinginan Allah dalam hidup kita. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita berbaur, tinggal, berjalan, berdiri dan duduk tidak sendiri, tetapi hidup bersama orang lain. Dalam perikop khotbah kita ini ada dua karakter manusia atau sifat manusia yang digambarkan merupakan sebuah keberadaan manusia. Ada manusia yang hidup dalam kebenaran, tapi ada manusia yang hidupnya fasik atau orang berdosa. Siapakah orang benar dan siapakah orang fasik? Sesungguhnya kebenaran kita tidak bisa diukur dengan kebenaran manusia. Sebab apa yang kita anggap benar belum tentu benar di hadapan Allah. Dan apa yang kita anggap dia orang fasik atau orang berdosa
belum tentu dia orang berdosa. Karena pandangan kita adalah pandangan sehari-hari kita yang menurut kita kadang-kadang kitalah yang benar. Kita yang berjalan di jalan kehendak Tuhan. Dan orang lain adalah orang fasik, orang berdosa. Hati-hati. Hati-hati. Jangan menilai dirimu sendiri. Kebenaran kita hanya ditentukan oleh Allah sendiri. Namun seperti banyak pengalaman bagi para pengikut-pengikut Tuhan atau nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama, nadaulat marroha katanya. Itulah orang yang benar. Orang benar adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang di dalam setiap perbuatannya dia bergerak, dia berdiri, dia duduk, terus-menerus mengingat Tuhan. Dan dalam setiap aktivitasnya dia tidak melupakan Tuhan. Baik dalam hal kekurangan atau kelimpahan, baik dalam hal lapar atau kenyang seperti yang kita sudah renungkan kemarin. Orang benar akan selalu berjalan di dalam rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Kita sudah mendengar setiap firman, kita sudah mendengar hukum Taurat, walaupun perlu penekanan bahwa orang benar tidak ditentukan dengan bisa atau tidaknya dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Hanya karena anugerah kasih karunia Allah sajalah kita boleh selamat dan kita boleh dinilai benar oleh Tuhan, dinilai beribadah nadaulat marroha, alani patuh dan taat tunduk kepada Tuhan. Takut akan apa yang dilarang, tidak disenangi oleh Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sering sekali kita menganggap bahwa kebahagiaan dalam hidup kita itu memiliki banyak harta, anak-anak hidupnya teratur, keuangan serba cukup, ada damai di tengah-tengah keluarga. Dalam bayangan kita itulah kebahagiaan. Tapi jangan salah, ada banyak orang mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Apakah kebahagiaan bisa dicari? Ada banyak orang pergi bertamasya ke sana kemari, ada orang makan enak, ada orang dengan berbagai cara untuk mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu katanya ibarat kupu-kupu. Semakin dikejar, maka kupu-kupu akan semakin menjauh. Tetapi ketika kita tinggal diam, ada kupu-kupu ada di sekitar kita, diamlah sejenak. Bahkan kupu-kupu itu sendiri akan mendekat kepada kita. Diam dan merenung, menikmati alam yang kupu-kupu sedang berkeliaran di sekitarnya. Diamlah menikmati indahnya perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Maka seperti kupu-kupu itu akan, kadang-kadang kupu-kupu itu datang sendiri bahkan ke hidung kita. Kebahagiaan juga seperti itu. Semakin dikejar, semakin kebahagiaan itu seolah-olah pergi menjauh. Tetapi nikmatilah kehidupan ini bersama Tuhan, maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Namun bahagia yang bagaimana? Bahagia yang bagaimana? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 yang ditekankan di sini: berjalan, berdiri, dan duduk. Itu adalah aktivitas kita yang selalu kita lakukan dalam hidup kita, dan kita tidak terlepas dari orang lain. Ketika kita berjalan, kita akan menemui orang lain. Bahkan kita bisa bersama-sama berjalan dengan orang lain. Orang lain yang bagaimana? Orang fasik katanya, orang berdosa. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka sering sekali kita berjalan, emena masak, digagat ursa,
ahana masa ima taula. Padahal belum tentu itu sebuah kebenaran, kebaikan, atau yang disenangi oleh Tuhan. Tapi karena banyak orang melakukannya, kita pun ikut berjalan di dalamnya. Berdiri dan duduk, itu juga sering sekali tidak terlepas dalam kehidupan kita. Kita tinggal di satu tempat, duduk di sana, bukan hanya ketika kita menemui mereka, tapi mereka menemui kita saat berdiri, bahkan saat kita duduk. Namun bagaimana kita bisa menolak ajakan, bujukan, dan tidak mengikuti langkah-langkah mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini diperlukan adalah proses pengendalian diri. Bagaimana kita memposisikan diri kita dalam satu ketetapan, satu komitmen bahwa sekali berjalan dalam Tuhan, kita harus berani menolak hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita akan terasa terasing, mungkin kita akan terasa dijauhi, dan lain sebagainya. Jika kesukaan orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh adalah menggembar-gemborkan kehebatannya, menggembar-gemborkan sesuatu yang lucu tetapi rorang mulu di bahasa Batak. Rorang, berbahasa yang tidak senonoh, sebebas-bebasnya menikmati kehidupan ini, maka kita dituntut untuk boleh tetap dalam pendirian kita, tetap di dalam pengendalian diri kita. Perbedaannya dengan orang benar adalah kesukaannya katanya hukum Tuhan. Hukum Tuhan atau peraturan-peraturan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu itu tidak bisa kita lakukan dengan pemikiran kita sendiri. Untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sendiri akan menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita, yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita hindari. Seperti Raja Salomo ketika dia begitu banyak mengalami tantangan ketika dia masih sangat muda untuk memimpin bangsa Israel, ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tapi ketika Tuhan menanyakan apa yang kau inginkan, dia mengatakan, berikan aku hikmat, berikan aku kebijaksanaan. Sehingga dalam hidup kita pun amang-inang, untuk kita bisa hidup dalam pengendalian diri, menetap di dalam jalan Tuhan, orang nadaulat, beribadah, orang benar, maka mintalah tuntunan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan untuk boleh berjalan, berdiri, dan duduk dalam keinginan Tuhan. Karena kita tidak lepas dari interaksi dengan orang lain. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mengingat-ingat apa yang sering kita dengar lewat firman, lewat nyanyian, lewat puji-pujian kita. Kebahagiaan orang benar akan menghasilkan buah. Keteguhan hati orang benar dan mampu mengendalikan diri bagi orang benar akan menghasilkan buah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pohon atau sebatang pohon jika hidup di tepi aliran air, maka nutrisinya akan terus boleh mengalir dalam batang-batangnya dan menghasilkan kesegaran, menghasilkan nutrisi-nutrisi yang meneguhkan dia. Tapi ingat bahwa pohon yang hidup di tepi aliran air itu akarnya akan menancap ke dalam air itu, dan dari situlah mengalir
berkat-berkat yang tidak berkesudahan, sebab di dalam air sungai, dalam air yang terus mengalir, itu selalu ada nutrisi-nutrisi yang sangat baik untuk tumbuh-tumbuhan atau sebatang pohon. Akar itulah akar yang membawa setiap nutrisi-nutrisi, itulah yang membuat dia mampu berdiri kokoh dan membuat dia teguh di dalam ombang-ambing angin yang kencang. Bahkan dikatakan dia seperti pohon yang menghasilkan buah pada waktunya. Jika sebuah pohon berbuah pada waktunya, tentu buahnya akan lebih berkualitas, lebih sehat, lebih lebih baik, karena dia tidak sembarangan saja berbuah, tetapi dia berbuah pada waktunya. Sangat berbeda dengan pohon yang terus-menerus berbuah, tentu kualitasnya pun agak sedikit berbeda ya. Pohon itu akan selalu tampil segar, daun-daunnya pun akan selalu hijau, daun-daunnya pun tidak akan layu karena nutrisi tadi, karena vitamin-vitamin tadi, karena kekuatan-kekuatan tadi. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita inginkan akan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta kepada Tuhan akan Dia berikan sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu untuk kita menuai buah-buah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu tampil segar. Kita akan selalu tampil bersemangat. Dang hiamadisu, masa depan suram, layu. Tapi orang Kristen, orang yang percaya, orang yang benar akan selalu punya semangat yang baru karena dia terus mengalir di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang seperti sungai yang tidak pernah kering, yang selalu memberikan kekuatan-kekuatan, nutrisi-nutrisi dalam kehidupan kita. Kekuatan baru, semangat baru, motivasi yang baru, komitmen yang baru dalam hidup kita. Maka kita akan selalu tampil tegar, kuat, walaupun ada angin yang mengombang-ambing kita seperti pohon di tepi aliran sungai. Itu kan angin sering kencang, tapi dia mampu bertahan karena akarnya tertancap ke dalam tanah yang memberikan kekuatan bagi dia untuk teguh berdiri. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan melakukan setiap perintahku, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan memberikannya. Sesuai dengan waktu Tuhan, kita akan menerima apa yang kita butuhkan, sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebaliknya pada ayat 4 diterangkan pula sampai ayat 5 itu tentang keberadaan orang fasik. Itulah perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang benar akan tinggal di dalam Tuhan, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, dan kesukaannya adalah keinginan, kerinduan Tuhan. Kita akan terbungkus, kita akan tetap teguh di dalam penghayatan akan pengalaman religius kita, bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita walaupun dengan banyak gelombang-gelombang kehidupan kita. Kita akan seperti pohon yang tinggal di tepi aliran air, yang terus-menerus menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, semangat dan membuahkan keinginan-keinginan Tuhan dalam hidup kita. Nah, berbeda dengan orang fasik yang diterangkan di firman Tuhan kali ini, mereka akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi di tradisi
orang Israel ada pengirikan, namanya pengirikan. Kalau tempat pengirikan itu adalah untuk memisahkan sekam gandum dengan biji gandum. Jadi itu biasanya di atas bukit begitu ya. Biasanya di atas bukit ada sebuah tempat pengirikan dan gandum itu diletakkan di sana sehingga angin akan memilah sendiri sekam itu dan memilah bijinya akan tinggal di sana, sekamnya akan diterbangkan angin. Kira-kira seperti itulah orang fasik. Dia akan tidak akan tahan dalam penghakiman. Tampi sudah ada di tanganku dan dan yang tidak berguna sekam akan terbang begitu ya. Hal-hal yang tidak berguna akan dihempaskan, akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala dan biji itu akan, buah yang baik akan tetap tinggal bersama-sama dengan Allah. Orang fasik juga tidak akan tahan tinggal bersama-sama dengan orang benar. Coba Amang Inang, dari pengalaman kita sering sekali kita melihat itu ya. Kalau orang-orang yang suka hal-hal yang tidak baik, maka dengan segera dia akan meninggalkan kita karena dia merasa bising dengan percakapan-percakapan kita. Sama, kalau kita memang orang benar, kita tidak akan tahan tinggal bersama-sama dengan orang fasik. Kita akan merasa bising dengan percakapan-percakapan dan kita akan merasa risih dengan perbuatan-perbuatan mereka ketika kita melihat mereka. Sebenarnya itu timbal balik. Orang benar tidak akan bisa bertahan bersama-sama dengan orang fasik, dan orang fasik tidak akan bisa bertahan bersama-sama dengan orang benar. Sekali lagi, yang menentukan benar atau tidak benarnya kita, apakah kita orang benar atau orang fasik, hanya Tuhan yang boleh menilai kita, menentukan kehidupan kita. Maka jangan pernah menghakimi orang lain. Sebab dikatakan di ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi orang benar perlu menempelkan diri, perlu menancapkan akar kita kepada Tuhan. Perlu untuk terus tinggal di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, walaupun terkadang dalam segi kemanusiaan kita tidak sanggup untuk melakukannya. Sering sekali kita menjadi seperti orang fasik yang menikmati kehidupan dunia ini, serba menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi orang benar, Tuhan mengenalnya dan Tuhan sendiri akan mengarahkan kita lewat roh yang Dia titipkan kepada kita, yang Dia bekali kepada kita, seperti yang dikatakan Yesus bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, bahkan ketika Dia naik ke surga pun Dia tidak akan membiarkan kita, tapi Dia memberikan roh penghibur, roh kekuatan bukan ketakutan bagi kita, maka kita boleh menjalankan rambu-rambu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, peraturan-peraturannya dalam hidup kita. Dan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Maka jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk dalam kumpulan orang fasik. Tetapi biarlah kebenaran yang dari Tuhan meneguhkan, menguatkan kita, sehingga kita mampu berbuah pada musimnya. Dan kita tidak pernah layu, daun kita tidak pernah layu, semangat kita tidak pernah putus, tetapi terus dikuatkan, terus diteguhkan oleh Tuhan. Walaupun dengan berbagai persoalan, berbagai tantangan dalam hidup kita, tapi percaya kita akan seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Maka itulah kebahagiaan yang sejati. Jangan kejar kebahagiaan dengan pemikiranmu sendiri, tapi kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi kebahagiaan itu. Tuhan sendiri yang memberikan peneguhan hati bagi kita supaya kita bisa tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan.
Selamat berbahagia, selamat menjadi orang benar, selamat menghadapi tantangan untuk tidak berdiri, duduk dan berjalan bersama-sama orang fasik atau orang berdosa. Amin.